Shalom. Devosi Yosua pasal 14 ayat 10-15, demikian firman Tuhan. Jadi sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikian firman Tuhan. Dalam teks ini kita perhatikan ada nama Kaleb disebut. Kaleb adalah sosok yang setia mengikut Tuhan sejak masa mudanya. Seperti Yosua, pengalaman-pengalaman rohani tidak serta-merta membuatnya berbangga diri. Sebaliknya ia tetap rendah hati, ia tidak goyah mengikut Tuhan sekalipun ia tidak selalu mendapat berkat jasmani. Buktinya, ia tidak mengeluh ketika harus ikut berjalan di padang gurun selama 40 tahun akibat ketidakpercayaan bangsa Israel. Tidak heran jika Tuhan memujinya sebagai orang yang lain jiwanya, sebagaimana tertulis di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24. Mengenai Kaleb dituliskan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Di usia senja, fokus hidupnya adalah memuliakan Tuhan, bukan keberhasilan dan kesuksesannya. Kaleb tidak membanggakan kehebatan masa lalunya, tetapi ia senantiasa mengarahkan pandangannya pada kesetiaan dan kasih Tuhan. Selama 45 tahun, Kaleb mengalami pemeliharaan Tuhan, sejak ia masih muda hingga ia sudah tua. Fokus hidup Kaleb mengacu pada janji Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan Allah yang disembahnya adalah Tuhan Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Dalam perjanjian baru, Roma pasal 4 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Yosua sebagai pemimpin Israel bangga terhadap iman Kaleb, dan atas nama Tuhan Yosua memberkati Kaleb. Ini sebagai upah dari ketekunan dan kesetiaan Kaleb selama mengikut Tuhan bersama-sama dengan Yosua. Kehidupan Kaleb sepatutnya menjadi cerminan bagi kita sebagai orang percaya di masa sekarang ini. Kehidupan orang percaya yang lain jiwanya, dalam tanda petik, menunjukkan bahwa kita benar-benar didapati Tuhan sebagai seorang yang mengikut Dia dengan sepenuh hati, mengarahkan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, dan memiliki kesetiaan yang tidak berubah sekalipun situasi di sekelilingnya berubah. Orang yang lain jiwanya tetap berpegang pada janji Tuhan sekalipun ia harus menderita karena hidup di dalam kebenaran. Seorang yang lain jiwanya selalu mengarahkan hati kepada karya Tuhan, bukan pada kebanggaan diri. Tuhan Yesus memberkati.